Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini aku mau lanjutin bacain kisah Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang kemarin udah kita bacain tapi terputus. Apa yang mau ikutan nih? Masya Allah, kita tungguin dulu yang penontonnya ya yang pada hadir. Assalamualaikum Kak Ningsi, Kak NS, Kak Dea. Kita mau bacain buku lagi, lanjutin yang kemarin. Kemarin kita baca sampai halaman apa ya? Kemarin sampai halaman 9. Kita baru baca sampai halaman 9 ya. Sekarang kita mau lanjutin lagi. Udah ada kakak-kakak yang hadir di sini. Assalamualaikum semuanya. Kak Kamalia, Kak Tan, Kak Jamal, Kak Alvino, semuanya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita udah cerita-cerita, aku review sedikit ya. Kita udah cerita-cerita keluarga besarnya Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu seperti apa. Yaitu beliau itu tumbuh dari kalangan orang-orang saudagar kaya. Ayahnya itu import eksportir ke luar negeri. Ayahnya Bunda Khadijah itu saudagar kaya ya, pengusaha kaya raya sampai merambah ke luar negeri dari Mekah ke Yaman dan Syria. Dan itu nurun ke anaknya. Setelah sepeninggalnya ayahnya Bunda Khadijah ini, harta warisannya itu banyak banget dan Bunda Khadijah mewarisi hartanya dan juga mewarisi ilmunya. Jadi beliau sudah mampu nih menjadi saudagar kaya yang tidak foya-foya. Mentalnya mental orang kaya juga, terus memang dapat harta warisan yang banyak juga. Jadi modal beliau untuk diputar lagi untuk mengembangkan bisnisnya itu udah banyak banget. Ini mic aku udah nyala ya, udah hijau. Nah, terus kemarin juga diceritain bahwa kondisi kehidupan pas Bunda Khadijah itu hidup, tumbuh besar itu adalah di mana masyarakatnya suka membunuh anak perempuan yang lahir karena anak perempuan dianggap aib, dianggap tidak berguna dan bahkan diperjualbelikan gitu. Anak-anak perempuan pada zaman itu. Tapi Bunda Khadijah karena memang orang-orangnya dari keluarga Bunda Khadijah ini orang yang terpelajar, orang yang berakhlak, jadi dia tidak dibunuh dari kecil, dia dipelihara sama ayahnya. Kebetulan juga kan karena memang orang kaya, jadi ada dana gitu untuk memelihara anak perempuan. Jadi beliau tumbuh besar menjadi orang yang hartawan, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang disegani karena banyak karyawannya kan disegani nih dari sekeliling dari kampungnya. Bahkan di sebelumnya diceritakan bahwa Bunda Khadijah itu memiliki 80.000 unta yang tersebar di seluruh Mekah. Nah, satu unta itu kisaran harga motor atau mobil gitu. Nah, jadi punya 80.000 unit nih. Saking kayanya beliau. Dan beliau kemarin juga diceritain udah menikah 2 kali. Dengan suaminya yang pertama itu meninggal dunia. Suaminya yang dengan suaminya yang kedua itu bercerai. Nah, terus selanjutnya menikahnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau misalnya ada yang mau tanya jawab, silakan aja ya. Kalau aku tahu jawabannya aku jawabin. Kalau aku nggak tahu, jadiin PR ya. Halo Kak, selamat bergabung. Jadi kita lanjutin lagi. Selanjutnya, halaman 10-nya. Pendidikan yang diajarkan oleh ibu bapaknya, Bunda Khadijah, diterima dengan patuh dan taat oleh beliau, sehingga dia tampil sebagai seorang wanita yang baik budi, yang berakhlak baik, berakhlak luhur, serta tidak pernah bangga atau sombong dengan taraf kebangsawanannya. Tidak pernah sombong juga dengan hartanya, karena beliau juga adalah orang yang dermawan. Beliau adalah orang yang suka menyantuni janda, anak yatim, orang-orang miskin, dan menyantuni orang-orang yang masih merintis karir, masih tidak punya modal untuk menikah. Jadi ketika ada orang yang baru menikah tapi nggak ada uang, itu dibantu sama Bunda Khadijah.
Nah, selain bersikap baik pada relasi bisnisnya, bersikap jujur, Bunda Khadijah pun peduli pada para pekerjanya. Ia sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Karena para pekerjanya ini banyak banget ya, dari mulai produksi juga kan, produksi di Mekah, terus ada kurir-kurirnya yang mengantar ke luar negeri, ke Yaman, ke Syria, terus ada yang mengurus barang-barangnya juga, karena harta bendanya kan banyak ya, jadi karyawannya ini juga banyak dan Bunda Khadijah memperdulikan kesejahteraan para karyawannya. Dalam hal ini Bunda Khadijah menetapkan sistem bagi hasil pada orang-orang yang menjualkan barangnya. Keuntungan yang diperoleh dari hasil berdagangnya dibagi sesuai andil masing-masing. Jadi semakin rajin, semakin banyak penjualannya, maka semakin banyak tuh keuntungan relasi-relasi bisnisnya Bunda Khadijah. Hingga kedua belah pihak merasa puas dengan sistem ini, sistem yang diterapkan oleh Khadijah radhiallahu anha. Akhirnya usaha sang ratu Mekah semakin berkembang dan pekerjanya semakin banyak. Nah, itu tadi profil Bunda Khadijah sebelum menikah sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita ke part 2, bagian 2, masa kecil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tadi kan masa kecil dan tumbuh kembangnya Bunda Khadijah ya. Sekarang masa kecilnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah nabi akhir zaman yang memiliki akhlak Al-Qur'an. Suatu hari Aisyah ditanya tentang akhlak baginda Rasulullah. Aisyah ini istrinya Rasulullah sepeninggalnya Khadijah. Setelah Khadijah meninggal baru menikah dengan Aisyah ya. Lalu Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akhlak Al-Quran. Jadi representasi Al-Quran itu ada di dalam diri Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah pada tahun 570 Masehi. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang bulannya. Sebagian besar mengatakan Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ada yang berkata kalau Rasulullah lahir pada bulan Muharram. Ada yang mengatakan dalam bulan Safar. Ada yang mengatakan pada bulan Rajab. Sementara yang lain mengatakan pada bulan Ramadan. Tetapi pendapat mayoritas adalah Rasulullah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Nah, karena kalau kemarin kita ngomongin Bunda Khadijah, sekarang kita ngomongin masa kecilnya Rasulullah ya, teman-teman. Pada hari ketujuh kelahirannya, Abdul Muthalib meminta disembelihkan unta dan mengundang makan para masyarakat Quraisy. Jadi kayak selamatan gitu. Hari ketujuh Rasulullah lahir, Abdul Muthalib selamatan nih kakeknya. Setelah mereka mengetahui bahwa nama anak itu Muhammad, mereka bertanya-tanya mengapa tidak diberi nama nenek moyang saja. Abdul Muthalib mengungkapkan, ku inginkan dia akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Aminah. Rasulullah ditinggal wafat ayahnya saat dia masih berada dalam kandungan. Jadi Rasulullah sudah yatim semenjak belum dilahirkan. Pernikahan Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah bin Wahab merupakan peristiwa yang bernilai sejarah. Pertama, karena kepatuhan Abdullah kepada ayahnya yang sedemikian tinggi sehingga ia rela menyerahkan diri sepenuhnya ketika dibawa ayahnya untuk disembelih sebagai penunaian nazar ayahnya di sebuah tempat yang terletak di antara berhala-berhala Isaf dan Nailah. Beruntunglah ia karena segera diselamatkan oleh orang-orang Quraisy sehingga Abdul Muthalib dapat menerima nasihat orang-orang kahan atau dukun yang untuk menebus pelaksanaan nazarnya dengan menyembelih 100 ekor unta. Masya Allah ya, aku baru tahu juga nih ceritanya bahwa ayahnya Nabi Muhammad itu pengen disembelih sama kakeknya Nabi Muhammad karena nazarnya beliau, nazar kakeknya. Tapi orang-orang di sekelilingnya melarang gitu, bukan melarang ya, mencegah hal itu terjadi, tapi ditukar dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta banyak juga nih, teman-teman ya harganya. Jadi jadilah ayahnya Nabi Muhammad itu nggak jadi disembelih sama kakeknya Nabi Muhammad. Peristiwa yang terjadi pada Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, dan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, menurut lahiriah sama persis seperti peristiwa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, yang kita sebut juga dengan Idul Kurban. Nah, yang kedua, keselamatan Abdullah ini, keselamatan ayahnya Rasulullah adalah suratan takdir yang menghendaki kelahiran seorang nabi dari dirinya. Jadi kalau misalnya ayahnya Rasulullah ini disembelih sama ayahnya, beliau
sama kakeknya Rasulullah ini nggak jadi dong Rasulullah hadir di dunia ini gitu. Jadi memang diselamatkan dan takdir juga bertemu dengan ibunda Rasulullah yaitu Aminah. Nah, kemudian kelak diberi rahmat untuk alam semesta. Setelah berusia 23 tahun, Abdullah menikah dengan Aminah. Pilihan Abdul Muthalib itu didasarkan pada keutamaan pribadi seorang gadis dari Bani Zuhrah dan kesucian akhlaknya yang terkenal di kalangan-kalangan kabilahnya. Demikian juga ayahnya yang sangat dihormati oleh semua orang Bani Zuhrah. Jadi ayahnya Nabi Muhammad ini memilih ibunya Nabi Muhammad untuk dinikahi karena kesucian dan akhlaknya. Dan memang kakek dari Nabi Muhammad dari ibunya itu juga adalah orang yang dihormati ya. Kemudian kejadian luar biasa menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diringkas ya. Sebenarnya sejarahnya itu panjang banget, tapi sama beliaunya diringkas nih sama Badiatul Razikin. Badiatul Razikin ini penulisnya ya, teman-teman. Ada kejadian luar biasa menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Aminah, ibu Rasulullah menuturkan kesaksiannya sendiri sebagai berikut. Lewat dari 6 bulan sejak kehamilanku, aku melihat dalam mimpi seseorang berkata kepadaku, "Hai Aminah, engkau sedang mengandung manusia termulia di jagat ini. Bila ia lahir, namailah ia Muhammad. Tetapi sekarang jangan kau beritahukan hal ini kepada siapapun." Udah dikasih spill ya sama mimpi bahwa yang ada di dalam kandungannya itu adalah manusia yang paling mulia sejagat raya. Ketika itu tidak ada yang mengetahui keadaanku karena aku berada seorang diri di rumah. Mertuaku Abdul Muthalib sedang bertawaf, sedang mengelilingi Ka'bah. Aku mendengar suara gemuruh dan melihat sesuatu yang menakutkan. Tidak lama kemudian kulihat sayap burung berwarna putih mengusap-ngusap dadaku sehingga aku tidak lagi merasa takut. Aku lalu menoleh, tiba-tiba aku lihat di dekatku ada minuman berwarna putih jernih. Lalu aku teguk, aku minum. Kulihat di atasku ada cahaya terang benderang menjulang tinggi. Di dalam cahaya itu tampak sejumlah wanita bertubuh tinggi, seolah-olah mereka itu putri-putri Abdul Manaf. Mereka berada di sekitarku. Aku merasa sangat heran. Dalam hati aku berkata, alangkah beruntungnya pertolongan datang. Tetapi dari mana mereka tahu keadaanku? Sumber berita lain menyatakan, ketika itu Aminah berkata, wanita-wanita itu memperkenalkan namanya kepada kami adalah Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan yang lain itu adalah bidadari-bidadari. Mendengar hal itu, aku terperanjat, aku kaget. Tak lama berselang terdengar suara gemuruh, lebih dahsyat daripada yang kudengar pertama kali. Tiba-tiba kulihat sutra putih terbentang di antara langit dan bumi. Kudengar suara berkata, pakailah itu, jangan dilihat orang lain. Ketika aku mendongak ke atas, tiba-tiba kulihat sejumlah pria yang sedang berdiri di angkasa, masing-masing membawa kendi-kendi perak. Kulihat juga sejumlah burung berdatangan, demikian banyaknya hingga memenuhi kamarku. Masya Allah ya, itu tadi persaksian dari ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliaunya sedang saat beliaunya sedang hamil Rasulullah. Tutup aja ya, biar fokus. Kakak ini aku yang kemarin nih, ibuku ninggalin hutang riba, kata banknya sudah diikhlaskan, saya takut kak. Ya alhamdulillah, kalau udah dilunaskan ya, dilunaskan maksudnya kan? Kalau udah dilunaskan alhamdulillah, semoga juga beliau diampunin sama Allah, atas dosa-dosanya dirahmatin, disayangin Allah, atas banyak pahala-pahalanya, atas kebaikan-kebaikannya ya kak. Sering-sering didoain ya ibunya dan ayahnya, kalau ayahnya masih hidup juga sering didoain. Oke, kita lanjut.
Itu tadi peristiwa-peristiwa kayak ajaib gitulah ya. Peristiwa ajaib yang dirasakan oleh ibundanya Rasulullah ketika hamil Rasulullah pas usia hamilnya 6 bulan. Kak, kalau meninggal hari Jumat apakah semuanya syahid? Meninggal hari Jumat itu aku pernah dengar bukan syahid tapi diringankan siksa kuburnya. Kalau syahid itu ada beberapa kriteria, misalnya dia meninggal di medan perang membela agama Allah, terus juga ibu yang solihah yang melahirkan anaknya sampai meninggal, kemudian ayah yang soleh yang bekerja di luar rumah meninggal saat dalam kondisi bekerja mencari nafkah, terus orang yang menuntut ilmu meninggal dalam keadaan orang menuntut ilmu tapi memang orangnya soleh gitu ya. Jadi memang kitanya sudah menjalani kewajiban dan meninggalkan larangan, bukan serta-merta hanya satu poin saja. Misalnya kita satu poin meninggal di saat melahirkan, tapi kita selama ini bermaksiat itu Allahualam pasti akan dihisap lagi ya, karena semua akan ditimbang, tapi masuk surga ataupun neraka itu adalah rahmat Allah. Ya, teman-teman. Lanjut lagi. Tadi bundanya Rasulullah, Bunda Aminah itu didatengin sama mungkin ini ruh-ruhnya ya, ruh-ruhnya Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Nah, aku pernah dengar juga bahwa ada 400 surga nih, 400 surga. Yang pertama Asiyah istri Fir'aun, itu yang pokoknya representasi istri yang sangat-sangat solihah walaupun suaminya zolim, sezolim-zolimnya bahkan mengaku Tuhan. Terus Maryam binti Imran itu adalah wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh siapapun, tidak pernah digaulin oleh siapapun, tapi dapat ujian hamil di luar pernikahan karena Allah yang menitipkan ruh itu. Terus juga nanti yang ketiga adalah Bunda Khadijah yang sedang kita ceritakan ini, istrinya Rasulullah yang pertama. Ketika Rasulullah eh, mendapatkan wahyu yang mendampingi Rasulullah ketika masa-masa sulit, masa-masa susah, itu istri pertama semua nih di Bunda Khadijah. Jadinya Bunda Khadijah juga salah satu ratu di surga. Yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad. Fatimah ini anaknya Bunda Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ratu yang keempat. Karena beliau ini hidupnya juga susah ya, walaupun anak Nabi, walaupun anak kepala negara, walaupun anak Rasulullah, tapi hidupnya ini miskin. Terus juga dia selalu solihah sejak dari kecil dia memang sudah langsung solihah karena diajarkan oleh Bunda Khadijah dan Rasulullah, dan meninggal cepat di usia 28 tahun dan bersuamikan Ali bin Abi Thalib yang juga pemuda miskin. Oke, lanjut. Itu tadi 400 surga, dan saat ibunya Rasulullah ini hamil, yang baru datang itu Asiyah dan Maryam ya ke mimpinya. Ini bukan mimpi ya, kayaknya ini memang nampak pas langsung gitu, yang langsung di depan matanya Bunda Aminah pas hamil Rasulullah usia kandungan 6 bulan. Lanjut lagi, masih diceritain sama Bunda Aminahnya. Paruh burung-burung itu laksana zamrud dan sayap-sayapnya laksana yakut. Kemudian Allah mempertajam penglihatan mataku sehingga aku dapat melihat bagian-bagian timur dan barat permukaan bumi. Kulihat 3 bendera terpancar tinggi. Bendera pertama terpancang di bagian timur, yang kedua terpancang di bagian barat, dan yang ketiga terpancang di atas Ka'bah. Dalam mimpi, dalam mimpi, aku merasa seolah-olah sedang melahirkan Muhammad. Ia kupandangi beberapa saat, kemudian kulihat ia bersujud seraya mengarahkan ujung jarinya ke langit, seperti sedang berdoa dengan khusyuk dan tunduk. Kemudian tiba-tiba kulihat awan putih bergumpal-gumpal mendekati kepalaku, sehingga meliputi semua yang berada di sekitarku.
tetapi tidak lama kemudian menghilang. Aku lalu mendengar orang berseru, "Bawalah Muhammad berkeliling bumi, masukkanlah ke dalam laut agar semua orang mengenal namanya, sifat-sifatnya, bentuk penampilannya, dan agar mereka memberitahu kepadanya bahwa dia adalah sang penghapus di masa hidupnya. Tiap syirik yang muncul akan dihapus dalam waktu singkat." Lalu kulihat lenyap, ujar Aminah, ujar ibunya Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, pada saat Rasulullah SAW lahir, malaikat Ridwan, penjaga surga, berbisik di telinganya, "Wahai Muhammad, semua ilmu dan pengetahuan tentang hal-hal goib yang dimiliki oleh para nabi dan rasul sebelum engkau, Allah akan memberikannya kepada engkau. Bahkan engkau akan mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih banyak daripada yang mereka miliki. Dan engkau akan menjadi nabi yang paling tabah dan nabi yang paling berani." Jangan lupa tap-tap layar ya, teman-teman. Jangan lupa tap-tap layar. Love, 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 love. Muhammad bin Sa'ad menyampaikan sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas yang menuturkan bahwa Aminah berkata, "Pada detik kelahiran Muhammad, keluar pula bersamanya sinar cahaya yang menerangi muka bumi dari timur sampai barat. Ia lahir dengan tangan yang menyangga badannya, lalu mengambil segenggam tanah, kemudian mengangkat kepalanya ke arah langit." Jangan lupa tap-tap layar ya, teman-teman. Tap, 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 tap. Love, love, love. Terima kasih, Dr. Haji Muhammad Asubli MSI. Sudah tap-tap layar. Tap-tapnya gini, tek, 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 gitu. Tabrani menyatakan hadis serupa dan mengatakan, dia lahir dalam kondisi tangan yang menggenggam, sedangkan ibu jarinya menunjuk lurus seperti orang yang sedang bertasbih. Fatimah binti Abu al-As al-Saqafiyah mengatakan kesaksiannya, "Aku hadir pada saat Muhammad SAW dilahirkan. Kulihat seisi rumah penuh dengan cahaya yang terang benderang. Kemudian kulihat juga beberapa bintang turun dan mendekat seolah-olah hendak jatuh ke tanah." Masya Allah. Bahwa Aminah pernah berkata kepadanya, "Ketika Muhammad SAW keluar dari rahimku, kulihat percikan cahaya yang menyinari semua permukaan bumi, sehingga aku dapat melihat gedung-gedung istana di negeri Syam." Nah, sekarang kita mau bahas tentang orang-orang yang mengasuh Rasulullah SAW dengan cinta dan kasih sayang. Jadi Rasulullah itu kan pas masih di dalam kandungan udah jadi anak yatim ya, karena ayahnya udah meninggal pas masih dalam kandungan. Terus juga ketika lahir Rasulullah itu diasuh oleh beberapa orang. Nah, yang pertama adalah Halimah al-Sa'diyah. Nah, Halimah ini adalah orang yang menyusukan Rasulullah SAW. Nah, jadi menyusukan dan menitipkan bayi sudah menjadi tradisi masyarakat Arab pada saat itu. Jadi kalau ditanya kenapa kok nggak disusuin langsung sama Bunda Aminah, itu karena memang tradisinya seperti itu ya, teman-teman. Biasanya datang rombongan wanita dari pegunungan Bani Sa'ad ke Mekah untuk menghubungi ibu-ibu yang baru melahirkan anak dan ingin menyusukan anaknya kepada mereka. Dataran tinggi pemukiman Bani Sa'ad terletak di sebelah timur Mekah, kurang lebih sejauh 50-60 km. Iklim dan udaranya baik untuk perkembangan bayi, sebab jauh dari padang pasir yang tiupan anginnya kencang pada setiap saat, dan dapat menaburkan debu-debu ke daerah-daerah yang berdekatan dengan kota Mekah. Jadi kita bisa ambil alasan pertama bagi orang-orang Arab pada saat itu kenapa menjadi tradisi gitu menyusukan anaknya ke orang lain. Yang pertama karena dari lingkungan ibu-ibu susuan itu adalah lingkungan yang tumbuh kembang bayi itu bisa baik karena di Mekah banyak debunya.
kondisi lingkungannya itu nggak baik untuk bayi. Jadi orang-orang Mekah menitipkan anaknya kepada ibu-ibu yang menyusukan, termasuk dari Ibu Halimah ini yang menyusukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Kak Ingma yang telah bergabung dan telah mengikuti. Jangan lupa tap-tap layar ya Kak. Terima kasih. Nah, Halimah berasal dari Bani Sa'ad. Pada mulanya Halimah menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menolak bayi Muhammad ini, seperti para pengasuh lainnya. Sebab saat itu Aminah bukan orang kaya. Tak heran jika para ibu asuh dari Bani Sa'ad itu tidak menghiraukan Rasulullah. Namun karena Halimah tidak mendapatkan bayi untuk diasuh, akhirnya ia membawa Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini dilihat nggak ada ayahnya, terus siapa yang bakalan membayar gitu kan. Jadi mereka memandang sebelah mata lah bayi Muhammad ini untuk disusukan gitu karena bukan dari kalangan orang kaya. Ketika pertama kali melihat bayi Muhammad, tiba-tiba ia merasa senang. Bayi itu kemudian diangkatnya dan didekapnya ke dadanya. Alangkah senangnya hati Halimah pada saat itu. Saat bayi itu menggerakkan tangannya, lalu dengan serta-merta mendekatkan mulutnya ke susu. Halimah heran, ia tidak menduga payudaranya akan mengeluarkan air susu sebanyak itu. Bayi itu terus menghisap payudaranya sehingga sangat lahap dan Aminah membiarkan bayi itu menyusu sepuasnya. Jadi ibunya Rasulullah, Aminah itu ia mengantarkan langsung kepada Halimah, ibu susuannya Rasulullah. Mau nanya istidraj itu apa ya? Istidraj itu agak berbahaya ya teman-teman. Istidraj itu ketika Allah telah memutuskan untuk ya udah bahagialah kamu di dunia ini. Bahagialah kamu di dunia ini. Aku nggak mengingatkan kamu lagi dengan musibah kecil. Aku tidak mengingatkan kamu lagi dengan kesedihan. Jadi udah berbahagialah. Berbahagia sampai kamu meninggal dan kamu tidak mengingatku sama sekali. Gitu. Jadi istidraj itu diberikan nikmat yang begitu banyak sama Allah Subhanahu wa taala karena mungkin udah sampai di titik dia telah mengabaikan Allah sedemikian rupa gitu. Jadi udah dikasih nikmat yang begitu banyak tapi tetap jadi orang jahat, tetap jadi orang yang melupakan Allah, tetap jadi orang yang semaunya gitu. Udah dikasih nikmat, mungkin juga sudah dikasih peringatan-peringatan kecil, udah dirayu sama Allah sedemikian rupa, tapi ada satu titik Allah tahu bahwa orang ini tidak akan pernah berubah. Orang ini tidak akan pernah berubah sampai akhir hayatnya, mau diingatkan seperti apapun. Jadi ya udah Allah biarkan dia bahagia di dunia ini gitu. Jadi kalau kita nggak bisa ya menjudge orang lain, apakah orang itu terkena istidraj. Kita nggak bisa, oh nih orang korupsi mulu nih, tapi kok mm, nggak ditangkap ya? Atau kita lihat nih orang buka aurat terus, tapi kok Allah sehatin aja ya badannya gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge manusia lain karena kita nggak bisa menghakimi manusia lain. Siapa tahu itu bukan istidraj bagi diri orang itu. Siapa tahu itu memang Allah uji dengan kesenangan. Nanti suatu saat Allah berikan ujian lagi dan ternyata dia bertaubat. Kita nggak tahu sampai orang itu meninggal. Kita nggak bisa menjudge karena perjalanan hidup orang masih panjang. Sedosa-dosa apapun orang, bisa jadi pada akhirnya justru orang itu akan dibersihkan sama Allah dengan taubatnya. Orang itu mungkin akan menjadi orang yang bertaubat nasuha, yang setulus itu sama Allah, mengakui dosa-dosanya, merasa hina diri. Jadi istidraj itu adalah nikmat yang melenakan sampai kita meninggal gitu. Jadi pada akhirnya ya udah meninggal dalam keadaan nikmat itu tanpa kita beribadah, tanpa kita ingat Allah, tanpa kita juga
baik sama manusia lain, tapi tetap dikasih nikmat terus sama Allah. Itulah namanya istidraj ya, Kak Fajar. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau tambahin, boleh di komen. Jangan lupa like live-nya ya, tap-tap layar ya, kakak-kakak semuanya. Undangan Fathur Rahman ke Go Live Together. Makasih Kak, udah nge-like live-nya. Oke, lanjut kita. Tadi lagi cerita-cerita tentang Nabi Muhammad yang langsung deket sama ibu persusuannya, langsung menyusu, langsung lahap banget, langsung gembira banget dalam menyusunya itu. Nah, sebelum Halimah meminta diri untuk meninggalkan tempat itu, Aminah berkata, "Bersabarlah, kami akan memberikan upah kepada Anda meskipun tidak banyak. Sedikit sedikit yang baik lebih utama daripada banyak tapi tidak baik." Jadi pas Bunda Halimah ini, ibu susuannya Rasulullah mau pergi, ditahan-tahan nih sama ibu kandungnya Rasulullah, jangan pergi dulu. Karena Nabi Muhammad juga masih nyusunya lahap banget nih sama Bunda Halimah, ibu susuannya Rasulullah. Nah, kalau ditanya kenapa ibu kandungnya nggak nyusuin, karena itu tadi tradisi Arab dan memang ibu susuan ini ada di lokasi yang memungkinkan untuk mengasuh bayi-bayi. Lokasinya itu sejuk, lokasinya itu udaranya bersih. Kalau di Mekah dan sekitarnya itu debunya banyak. Jadilah orang-orang yang menyusui itu ada di lokasi yang baik untuk pertumbuhan bayi-bayi. Dan memang teman-temannya Bunda Halimah ini juga orang yang menyusukan anak-anaknya, anak-anak orang lain ya. Memang ibu susuan. Memang itu pekerjaannya dan diberi upah juga, diberi upah. Kemudian tidak masalah berapapun yang akan Anda berikan kepada saya terima dengan ridho, kata Bunda Halimah. Saya senang hati. Saya sendiri tidak tahu kenapa saya datang kembali menemui Anda setelah kemarin saya menolak untuk mengasuh Muhammad. Jadi kemarin Bunda Halimahnya udah nggak mau ngasuh, tapi ternyata hatinya terpanggil lagi dan ketika digendong langsung senang Nabi Muhammadnya, langsung nyusu banyak. Panggilan hati lah ya, dan memang takdir. Halimah kemudian meninggalkan rumah Aminah dengan membawa Muhammad bersama suaminya, Abu Zuaib. Halimah pulang ke rumahnya. Ketika suami istri itu mendekati untanya, kemudian keduanya berdiri tertegun dan heran melihat unta betina yang menggelembung penuh air susu. Unta itu lalu diperah dan air susunya diminum mereka berdua hingga mereka berdua merasa kenyang. Lebih heran lagi ketika Halimah merasakan payudaranya sendiri membesar penuh dengan air susu sehingga anaknya sendiri dan Nabi Muhammad dapat minum dengan sangat kenyang. Banyak kejadian-kejadian ajaib yang dirasakan ibu susuan Rasulullah ini, Halimah, dan suaminya semenjak mengasuh bayi Muhammad. Semua kejadian itu membuat suaminya berkomentar, "Halimah, anak yang kau bawa itu benar-benar mendatangkan berkah ya." Pasangan suami istri itu semakin bertambah heran lagi karena meski Halimah dan suaminya meninggalkan Mekah agak belakangan, namun unta yang mereka tunggangi dapat menyusul rombongan orang-orang yang pulang dari Mekah terlebih dahulu. Jadi untanya ini lebih cepat jalannya, lebih sehat untanya dan mengeluarkan banyak susu. Kemudian, sebelum Muhammad disusukan kepada Halimah, ia disusukan oleh ibunya sendiri. Karena kesehatan Aminah yang kurang baik, ia tidak mampu mencukupi kebutuhan air susu untuk putranya. Sebelumnya ia dibantu oleh Suwaibah al-Aslamiyah, seorang hamba sahaya milik Abu Lahab, yang telah dimerdekakan oleh tuannya sebagai pernyataan gembira atas kelahiran Muhammad. Beberapa waktu sebelum menyusui Muhammad, Suhaibah telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah kira-kira sampai berusia 5 tahun, lalu diasuh oleh ibunya sendiri Aminah. Beberapa lama setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah, Halimah pergi ke Mekah mencari-carinya. Kedatangan Halimah disambutnya dengan penuh penghormatan dan kelemah lembutan.
Kepadanya, Halimah memberitahu bahwa daerah pemukimannya telah dilanda kemarau yang panjang, telah dilanda kekeringan, sehingga tanah menjadi gersang dan banyak ternak yang mati karena kelaparan dan penyakit. Halo Kak, jangan lupa tap-tap layar ya. Terima kasih. Usai menyatakan persoalan yang dihadapinya, Halimah pulang membawa bantuan yang diberikan oleh anak susunnya ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pulang membawa bantuan berupa 40 ekor kambing dan seekor unta tunggangan. Riwayat lain menyatakan Halimah datang bersama suaminya dan sebelum beranjak pulang, keduanya memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Konon, ketika Halimah datang, Rasulullah membentangkan burdahnya di tanah, kemudian dipersilakan Halimah duduk di atasnya. Jadi, saking memuliakan ibu susuannya ya, jadi sampai syalnya Rasulullah itu dijadiin karpet untuk duduknya Bunda Halimah ini, ibu susuannya. Sepeninggalnya Abu Bakar dan Umar mengikuti cara dia ketika menerima kedatangan Halimah. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah juga untuk menerima tamu yang mulia itu pakai syalnya sendiri, pakai burdahnya sendiri untuk jadiin karpet duduk buat. Makasih yang udah menyukai live. Beberapa kejadian menakjubkan saat Muhammad diasuh oleh Halimah. Jadi Nabi Muhammad ini diasuh sampai usia 5 tahun ya, teman-teman. Sini nak, mau sini. Muhammad Muhammad bin Ali ibnu Jauzi menyampaikan riwayat sebagai berikut. Jadi ini bukan op. Sini. Mau nyusu di sini nak, nggak mau di kasur aja. Nah, sulah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak mau. Halo Kak Sabir, selamat bergabung. Sayang. Jangan. Ya, Umi lanjut ya. Nanti duduk. Nggak pula masuk itu air susunya kalau berdiri gitu. Bobo aja ya. Ada yang mau ikut nge-live atau mau apa nih? Kita lanjut ya. Kejadian di belah dadanya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana awal mula persoalan itu? Maksudnya menyatakan persoalan pembelahan dada di waktu masih kanak-kanak. Jadi dia nanya, gimana sih ceritanya pas di belah dadanya itu? Dia menerangkan, dahulu aku diasuh oleh seorang wanita bernama Halimah. Pada suatu hari, aku bersama anak lelakinya bermain di tempat yang agak jauh dan sunyi. Kami berdua tidak membawa bekal apapun. Kukatakan kepada saudara sepersusuanku itu, pergilah engkau meminta bekal kepada ibu kita. Lalu dia pun berangkat, dan aku pun seorang diri di tempat sunyi itu. Tiba-tiba aku lihat 2 ekor burung Raja Wali berwarna putih menukik di depanku. Yang satu bertanya kepada temannya, benarkah itu dia? Burung yang satunya lagi menjawab, iya benar. Keduanya lalu membaringkan diriku dalam keadaan terlentang di atas tanah. Mereka membedah perutku dan mengeluarkan hatiku. Mereka mengambil 2 gumpal darah yang berwarna kehitam-hitaman. Burung yang satu berkata, ambillah air dingin. Mereka lalu mencuci hatiku. Ia berkata lagi pada temannya, ambillah pisau. Pisau itu digunakan untuk membelah hatiku. Setelah itu yang satu berkata, tulislah. Ia lalu menulis dan menyetempel hatiku dengan setempel kenabian. Masya Allah. Kemudian yang satu lagi berkata kepada temannya, taruhlah hati pada daun timbangan. Lalu timbanglah dengan 1000 orang umatnya yang ada pada daun timbangan yang lainnya.
Tiba-tiba kulihat 1.000 orang dari umatku, sebagian dari mereka nyaris tersungkur menjatuhiku. Kudengar salah satu dari makhluk yang membedah perutku itu berkata pada temannya, seandainya ia ditimbang dengan umatnya, tentu bobotnya akan timpang. Ia tentu lebih berat. Usai melakukan pembedahan, dua makhluk tersebut pergi meninggalkan diriku. Ketika itu aku ketakutan. Lalu aku segera pulang menemui ibu asuhku. Kepadanya aku ceritakan semua yang kualami. Ia merasa sangat kasihan dan khawatir pada diriku. Ia berucap, semoga Allah melindungimu anakku. Riwayat lain mengatakan pada suatu hari dia bersama saudara dan saudarinya sepersusuan bermain-main di tempat yang agak sunyi, tidak jauh dari pemukiman. Saat mereka sedang asyik bermain, tiba-tiba datang dua orang malaikat lalu membelah perut dan dadanya. Kemudian mengeluarkan segumpal darah berwarna kehitam-hitaman. Oleh dua malaikat tersebut, gumpalan darah ditaruh dalam sebuah wadah, perut dia dibersihkan dengan air dingin dalam wadah yang terbuat dari emas. Setelah itu, gumpalan darah yang telah dicuci bersih ditimbang dengan 1.000 orang dari umatnya. Malaikat yang satu berkata pada malaikat lainnya, biarkan saja itu, kalaupun ditimbang dengan seluruh umatnya, tentu akan lebih berat bobotnya. Saudara sepupuannya, saudara sepersusuannya, yang melihat adegan mengerikan itu lari pulang ke rumah sambil berteriak-teriak, Ibu, ibu, ibu jemputlah saudaraku. Muhammad itu dari Quraisy itu, cepat bu. Halimah berkata, suaminya keluar rumah dan lari tergopoh-gopoh menuju tempat yang ditunjuk oleh anak kandungnya. Setibanya di sana, mereka melihat putra susuannya atau Rasulullah SAW dalam keadaan pucat. Oleh Halimah, dia cepat-cepat dipeluk lalu dibawa pulang ke rumah. Halimah dan suaminya sangat cemas terhadap putra putra persusuannya itu. Ntar ya, miring-miring nih kameranya nih. Khawatir lah ya. Tiba-tiba anaknya kayak dibedah orang siapa gitu. Beberapa hari kemudian, ia mengajak Muhammad pergi mengendarai unta. Ia duduk di belakang Muhammad. Setibanya di Mekah, ia menemui Aminah lalu berkata, amanat dan tanggung jawab yang kau berikan dan percayakan padaku telah saya tunaikan. Lalu ia menceritakan pada Aminah kejadian yang baru saja Muhammad alami. Akan tetapi hal itu tidak membuat Aminah ketakutan. Dan Aminah berkata, ketika ia keluar dari kandunganku, kulihat cahaya terang benderang menyinari gedung-gedung istana di Syam. Jadi ayah asuhnya Rasulullah itu nganterin ke ibu kandungnya Rasulullah. Tapi ibu kandungnya Rasulullah pas diceritain kejadian mengerikan itu nggak ketakutan. Karena Ibunda Aminah ini udah tahu nih anaknya tuh spesial gitu. Pas lahir aja mengeluarkan cahaya yang amat dahsyat. Apalagi diceritain bahwa ada yang membedah perutnya, ada yang mencuci hatinya, itu nggak asing lagi ceritanya, nggak asing lagi yang cerita-cerita ajaib kayak gitu. Karena sebelumnya pada usia kandungan 6 bulan pun udah banyak mimpi-mimpi yang dialami oleh ibu kandungnya Rasulullah. Mimpi-mimpi ajaib, didatengin orang-orang lah, didatengin dari makhluk-makhluk langit gitu. Makasih Kak udah menyukain live. Surat Al-Mulk benar bisa membela pembaca di alam kubur. Iya, aku juga bikin VT tentang surat Al-Mulk. Jadi orang yang rutin menjadikan Al-Mulk itu bacaannya setiap hari, maka Al-Mulk ini akan menjadi sesosok pembela kita di alam kubur nanti. Jadi nanti ketika misalnya kita banyak ada kesalahan-kesalahan manusiawi kita, ada kesalahan-kesalahan kita, pasti lah kita juga punya banyak kesalahan ya. Terus kita akan didera oleh malaikat yang ada di kubur itu gitu. Akan menghukum kita, hukuman alam kubur, belum sampai ke neraka. Tapi akan datang sesosok Al-Mulk ini akan menjadi eh, sesosok gitu. Aku nggak bisa bilang orang atau malaikat atau apa ya. Cuman dia akan menjadi pembela kita. Jangan kau derak dia, jangan kau pukul dia karena aku ada di dalam hatinya gitu. Aku adalah surat Al-Mulk.
Nanti kita cari lagi ya gimana redaksi hadisnya. Tapi seingat aku seperti itu. Di feed aku ada juga. Kalau mau di scroll-scroll di bawah di feed di TikTok aku. Oh iya, yang kemarin aku bacain buku ini yang pertama itu udah aku upload di YouTube aku. Namanya Arini Indi Khair juga. Dan ini nanti juga aku upload di YouTube aku. Jadi bisa ditonton secara utuh nanti. Secara utuh ini bukunya ya. Makasih Kak udah partisipasi, nanya, udah nge-like. Selanjutnya ada kejadian dipayungin awan. Pada suatu hari ketika ia sedang berjalan bersama putra asuhnya, ia dikejutkan oleh gumpalan awan di udara yang selalu mengikuti gerak langkahnya. Jadi nggak kepanasan nih Bunda Halimah nih, ibu persusuannya Rasulullah. Boleh boleh di share link juga ya, izin izin video Ustazah. Aku upload di WA boleh boleh, silakan. Kalau mau nonton fullnya ada juga link link YouTube-nya tinggal di share aja nanti. Makasih ya udah membagikan. Ada gumpalan awan di udara yang terus mengikuti gerak langkahnya bila ia bersama Muhammad. Bila berjalan ke sana, gumpalan awan itu ikut. Ke sini, gumpalan awan itu ikut. Kenyataan itu membuat Halimah takut. Karena waktu itu juga kan masih banyak dukun ya, takutnya didukun gitu kan. Nah, karena itu ia bertekad untuk mengembalikan putra susuannya kepada ibu kandungnya. Pada saat itu Rasulullah SAW umurnya 5 tahun. Bikin takut ya. Banyak kejadian-kejadian unik itu pas Bunda Halimah ini mengasuh Rasulullah SAW. Bu, pakai behel haram gak sih Bu? Saya pengen pakai gigi saya mulai maju. Aku nih pakai behel nih. Enggak ya, enggak haram. Apalagi kalau ada kondisi medisnya. Aku cabut nih, tuh, ompong. Cabut 4 gigi karena kepenuhan giginya. Sebenarnya nggak masalah sih. Tapi kalau kalau misalnya kita mau bertahan kayak gitu nggak apa-apa. Kalau pakai eyelash nggak boleh. Nah itu menyambung rambut. Tapi kalau bulu matanya itu tipis ditebelin kayak pakai apa ya, perawatan lidah buaya atau em, apa namanya, kemiri gitu-gitulah, menebal emang tadinya kita tipis tapi mau ditebelin pakai perawatan-perawatan gitu nggak apa-apa. Terus kalau pakai maskara gitu nggak apa-apa juga menurut aku sih, masih normal-normal aja. Tapi kalau eyelash ada hadisnya bahwa menyambung rambut, ini kan termasuk rambut, itu nggak boleh. Yang menyambungnya dan yang meminta disambungkan nggak boleh. Ya, apalagi ada lemnya kan. Lem eyelash itu kan permanen gitu kan, ditempel. Terus pas dari permanen itu ada berapa kali sholat, berapa kali wudhu yang kita nggak bisa masuk ke kulit itu gitu. Sama juga kayak si kutek ya. Kutek itu bisa kita pakai kalau kita lagi haid, karena kan kita kalau haid nggak perlu berwudhu. Tapi kalau wudhu, kuteknya menghalangin jalan wudhu. Kenapa tukang eyelash banyak duitnya? Nggak tukang eyelash aja yang banyak duitnya. Tukang eyelash banyak duitnya ya, rezekinya di situ. Tapi ya mungkin beliaunya nggak tahu kalau kita mau ngasih tahu sama beliau. Bu, eyelash tuh nggak boleh bu dalam Islam ya. Kalau misalnya bisa berdakwah kayak gitu, bagus. Sebenarnya yang banyak duitnya banyak orang, bukan tukang eyelash aja kok. Hmm, menjelang Ramadan penghasilannya 70 juta, Bu. Aku tahu aja ya. Emang ada temennya yang tukang eyelash ya? Eyelash tuh mungkin berapa sih harganya ya? Lumayan mahal ya, tapi wanita-wanita gitu memang menyukain yang nggak mesti di retouch lagi. Jadi males pakai-pakai bulu mata palsu terus, jadinya di eyelash gitu ya. Ya kita, kalau kita udah tahu kalau itu nggak boleh, kita
sampaikan aja ke orang-orang terdekat kita. Kalau jadi afiliator tukang live haram nggak Bu? Afiliator tukang live gimana ya? Maksudnya bagaimana itu? Kita harus kalau menentukan haram gak haram, kita harus tahu fakta secara detail tentang perkara yang mau kita hukumin itu. Misalnya zaman sekarang kan ada jual beli online, zaman Rasulullah belum ada. Nah, itu haram atau tidak, kita harus mendetailkan akadnya, mendetailkan caranya, prosesnya gitu. Baru kita bisa bilang yang seperti ini haram, yang seperti ini halal gitu. Karena ada juga yang haram, misalnya kita jadi apa ya, mm, jualan online tapi barangnya nggak dari kita dan kita nggak tahu kualitasnya. Kecuali kita memang tahu kualitasnya itu bagus dan kita jualin barangnya, kita dapat untung dari situ dan kita tidak menzolimin pembelinya. Tapi kalau kita asal menjual apa yang namanya dropshipper ya, namanya dropshipper. Kalau kita asal menjual barang yang kita tahu kita belum memastikan kualitasnya, tiba-tiba kita jualnya juga mahal, terus ternyata barangnya buruk. Nah, itu kita jadi eh, masuk ke penipuan gitu. Spill baju. Baju aku ini cuman pakai ini sih, pakai apa namanya? Sweater rajut. Aku juga jualan tuh di Shopee aku. Shopee aku bisa diklik di link di bio aku tuh ada Shopee aku tuh. Untungnya geh 5.000 Bu. Saya afiliator. Masa ibu nggak tahu afiliator TikTok dapat duit? Afiliator tuh affiliate eh, afiliator TikTok live, maksudnya secara live gitu ya jualan barang, tapi yang ngirim orang ya. Ya kalau kita tahu barangnya itu bagus, barangnya itu memang berkualitas, kita jualin, insya Allah nggak apa-apa sih, itu masih halal. Afiliator tuh yang jualin barang tapi bukan dari kita ya. Nanti kita dapat komisi kan 1.000, 2.000 gitu kan. Aku kayaknya juga jadi afiliator, tapi aku nggak tahu namanya. Makasih Kak udah menyukai live. Kak, mau tanya dulu ibuku meninggal di RS. Aku yang jaga ibu, tapi aku nggak tahu sakaratul mautnya tiba-tiba ibuku meninggal tanpa sepengetahuan aku, Kak, dan aku nggak bacain syahadat. Aku takut ibuku diganggu jin. Ibuku meninggal di hari Jumat. Masya Allah ya, dapat syafaat meninggal di hari Jumat itu, dapat keringanan siksa kubur. Jadi kalau meninggalnya di hari Jumat, insya Allah kuburannya aman. Hmm, terlewat ya pas sakaratul mautnya, terlewat untuk membacakan syahadat ya, tahlil, la ilaha illallah. Insya Allah nggak apa-apa, insya Allah selagi kitanya juga terus mendoakan ibu kita, insya Allah beliau juga di dalam hatinya, di dalam lidahnya juga melaksanakan ucapan itu pas nafas terakhirnya beliau ya, kita doain aja. Karena kan kita nggak tahu juga, kita kan udah berusaha mendampingi beliaunya, tapi ternyata terlewat. Dan memang udah dipanggil Allah, insya Allah ya. Apalagi meninggalnya di hari Jumat kan, dan kakak juga sebagai anaknya bersaksi bahwa ibunya selama ini orang yang baik. Terus bersedekah untuk ibu, kalau kakaknya ada uang lebih, kakaknya umrohin ibu, bisa kakaknya yang berangkat umroh atau bayar orang yang sedang umroh untuk membadalkan mengumrohkan atas nama ibunya kakak. Ibuku meninggalnya tanpa sepengetahuan, padahal masih sadar, minum-minum, tiba-tiba meninggalnya tidur. Ya kita doain aja, kita wallahu alam itu di luar dari ikhtiar kita ya. Jadi kita doain aja, apalagi kakak kan anak kandungnya, jadi kakak sering-sering doain ya. Kak, bantu pilih jurusan kuliah dong, aku bingung mau politeknik atau poligami. Itu bukan jurusan kuliah, emang ada kuliah poligami? Itu mah jurusan kehidupan itu. Ada aja dah. Kakak-kakak bantu tap-tap layar ya, biar makin tersebar lagi live-nya. Kasih Kak, yang udah tap-tap layar. Love-love layar.
Kita doain semoga orang tua kita yang masih hidup ataupun yang udah meninggal selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kasih sayang Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kisahnya ya, kita bacain. Maaf, akunya lagi agak-agak pilek. Jadi F semua nih gara-gara viral You Break My Heart. Aku lagi pilek, jadi agak bindeng sedikit. Lanjut ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghilang. Ini kisah-kisah pas masih kecil ya. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam Kak, Beta. Makasih udah bergabung. Jangan lupa tap-tap layar, tap-tap-tap. Dalam sebuah riwayat, Halimah, ibu persusuan Rasulullah, pernah menceritakan suatu kejadian yang mencemaskan pikirannya. Kejadian itu dia tuturkan sebagai berikut ini. Pada suatu hari, Muhammad kecil kuajak pergi naik unta. Hendak kuserahkan kembali pada ibu kandungnya Aminah. Sampai di depan pintu gerbang masuk kota Makkah, kulihat di tempat itu banyak orang yang berkerumun. Muhammad lalu kuturunkan dari unta, dan kutinggal sebentar untuk keperluan membuang hajat. Jadi anak kecil ini ditinggal ya, Rasulullah pas masih kecil ini ditinggal pas lagi di keramaian sama ibu susunya, Ibu Halimah. Ketika itu kudengar hiruk pikuk dari arah pintu gerbang. Kulihat Muhammad tidak ada lagi di tempat itu. Mungkin Ibu Halimah ini udah bilang, Muhammad jangan kemana-mana ya nak ya, ibu mau buang hajat gitu. Tapi ternyata udah gak ada di tempat semula anaknya ini, anak susuannya ini. Aku kembali ke kerumunan orang banyak dan kulihat ke sana ke sini tidak kujumpai Muhammad. Semua orang kutanyai, di mana anak kecil yang aku tinggal tadi ya? Nanya-nanya ibu ini ke mana-mana, Ibu Halimah ini. Mungkin dipikirnya Rasulullah ini kan udah bisa ngomong juga, udah pandai ngomong, jadi nggak kecil-kecil banget lah, udah paham gitu untuk dibilangin jangan kemana-mana. Tapi namanya anak kecil ya, Rasulullah kan juga manusia gitu. Akhirnya kemana nih, kita bacain lagi ya. Tapi mereka malah balik bertanya, anak kecil yang mana yang ibu maksud? Dengan gundah hati dan nafas yang tersengal-sengal, mereka kuberitahu, namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, anak yang membuat hidupku cerah dan senang, yang membuatku dapat makanan kenyang, dan anak yang kuasuh sejak dalam buayan. Anak yang selalu membuatku riang gembira. Muhammad, dia kuajak ke Mekah karena hendak kuserahkan kembali kepada ibunya, agar aku terbebas dari amanat yang telah dipercayakan kepadaku. Ini saat-saat mau dikembalikan berarti saat umurnya 5 tahun. Rasulullah umur 5 tahun mau dikembalikan ke orang tua kandungnya. Ternyata belum sampai ke ibu kandungnya, dia sudah hilang. Entah kemana perginya. Demi Allah, jika aku tidak menemukannya, aku akan menjatuhkan diri dari puncak gunung itu. Demikianlah kata-kata Ibu Halimah sambil menunjuk ke arah sebuah gunung di pinggir Mekah. Orang-orang yang mendengar ibu ini ngomong, Ibu Halimah ini ngomong menyahut, kita tidak melihatnya di tempat ini. Jawaban mereka sungguh membuatku kecewa dan gelisah. Sambil meletakkan kedua tanganku di atas kepalaku dan meratap, aduhai anakku Muhammad. Anakku Muhammad, aku menangis dan ada beberapa orang yang turut merasakan kebingunganku dengan meneteskan air mata. Ya bingung lah ya, namanya juga ibu-ibu, apalagi bukan ibu kandungnya, tapi dia memang sayang secara tulus sama Rasulullah. Tapi Rasulullahnya hilang nih usia 5 tahun di keramaian, di gerbang kota Mekah. Sampai nangis, meratap, sampai pegang-pegang kepala, aduhai anakku Muhammad, ya Allah nak, kemana nak? Tidak ada jalan lain bagiku selain menceritakan kehilangan Muhammad ini kepada kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib. Nah, kakeknya Muhammad keluar rumah dengan pedang terhunus kepada kaum Quraisy yang sedang berkerumun. Ia berteriak, wahai orang-orang Quraisy, sebagai pemimpin Quraisy, teriakannya disambut dan dipandang sebagai komando. Apalagi pakai pedang kan, lagi langsung menghunus pedang itu, kayak penting banget, kayak woro-woro bahwa ini penting nih yang mau disampaikan. Wahai orang-orang Quraisy, cucuku Muhammad telah hilang. Abdul Muthalib berkata dengan sangat lantang, cucuku Muhammad telah hilang, usianya 5 tahun. Orang-orang Quraisy menjawab, sudah kemana saja Anda mencari? Kami turut ikut dengan Anda. Seandainya Anda menyeberangi lautan pun, kami akan turut ikut menyeberangi lautan bersama Anda. Jadi orang-orang Quraisy ini loyal ya sama kakeknya Rasulullah SAW. Mau ikut nyariin Rasulullah pas lagi hilang ini. Mereka mengikuti Abdul Muthalib mencari Rasulullah, naik turun bukit, naik turun lembah di sekitaran Mekah. Jerih payahnya sia-sia. Mereka tidak melihat tanda-tanda Muhammad berada. Hati kecil kesal.
mereka kembali ke Ka'bah. Seminggu lamanya mereka bertawaf mengitari Ka'bah sambil memantau-mantau berita. Abdul Muthalib selalu memohon kepada Tuhan agar cucunya segera kembali ke pangkuannya. Seminggu ya? Seminggu Rasulullah hilang anak kecil ini. Usia 5 tahun, Masya Allah, kemana nak? Dalam keadaan nyaris putus asa, tiba-tiba mereka mendengar suara memanggil-manggil dari angkasa. Wahai orang-orang Quraisy, kalian tidak usah ribut. Tuhannya Muhammad tidak akan menghilangkannya. Abdul Muthalib menyahut, siapa yang akan mengembalikannya kepada kami? Di mana itu Muhammad? Di mana dia? Suara itu dari langit menjawab, dia ada di Wadi Tihamah, lembah Mekah, dekat pohon Barokah, Syajaratul Yaum. Berangkatlah Abdul Muthalib ke tempat yang telah disebutkan oleh suara yang datang dari langit itu. Ternyata benar, Muhammad kecil berada di bawah pohon sedang menarik-narik dahannya dan bermain-main dengan daun-daunnya. Lalu dia segera dibawa pulang oleh Abdul Muthalib kakeknya, lalu diserahkan kepada Halimah, ibu susuannya. Seketika itu Halimah merasa gembira yang tiada terkira. Mungkin udah seminggu hilang ini rasanya kayak udah hopeless ya, anak kecil umur 5 tahun seminggu hilang memakan apa itu anak kecil. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ternyata memang selalu dalam penjagaan Allah, walaupun seminggu hilang masih baik-baik saja dan lokasinya dikasih tahu langsung dari langit. Jadi langsung dikasih tahu nih sama Allah, jangan khawatir. Rasulullah itu, Muhammad kecil itu cuman lagi main-main nih di mana tadi? Di lembah Mekah dekat pohon. Ternyata lagi narik-narik dahan, Masya Allah. Usia 5 tahun tuh berarti usia-usia TK ya, baru masuk TK. Yang kedua, kita mau ceritakan tentang Aminah binti Wahab. Setelah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah, ibu susuannya sampai usia 5 tahun, kemudian Rasulullah diserahkan kepada ibu kandungnya. Berarti ibu kandungnya ini mengasuhnya dari usia 5 tahun, start dari 5 tahun. Sejak saat itu Muhammad diasuh oleh ibu kandungnya. Curahan kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya Aminah kepada anaknya membuat Rasulullah Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas dan anak yang bijaksana. Meskipun usianya masih anak-anak. Tapi dia memiliki kemampuan berpikir dan bertindak sangat bijak dan mulia layaknya orang dewasa. Masya Allah. Pada suatu hari saat itu umur Muhammad 6 tahun. Ibunya mengajak Muhammad untuk mengunjungi makam ayahnya di Yastrib. Sekarang namanya Madinah. Perjalanan itu ditemani oleh pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Saat pulang dari Yastrib menuju Mekah, dari Madinah menuju Mekah, Madinah ini dilanda angin ribut dan udara yang amat panas. Kayak angin, hampir kayak angin puting beliung gitu ya, angin ribut dan udara yang sangat panas karena memang daratan Mekah dan Madinah memang panas. Debu dan pasir bertaburan di mana-mana, bertaburan di sekitaran kota. Aminah bersama putranya dan pembantunya terpaksa menunda keberangkatannya menunggu sampai gangguan angin ribut itu reda. Selama berhari-hari di Yastrib, wow, Masya Allah, sampai berhari-hari ya, angin ributnya nggak berhenti-berhenti. Sampai berhari-hari di Madinah, di Yastrib, kondisi Aminah semakin buruk. Putranya yang masih anak-anak umur 6 tahun itu menduga kalau ibunya dalam kondisi kelelahan dan Muhammad berharap ibunya segera pulih kembali. Lain halnya dengan Aminah, ia merasa ajalnya semakin dekat. Jadi Rasulullah berharap ibunya ini baik-baik aja. Anak kecil ini usia 6 tahun berharap ibunya baik-baik aja. Tapi ibunya sendiri merasakan kayaknya ajal saya udah dekat deh. Kalau bukan karena anak kesayangan saya itu, tentu saja ia lebih suka bertemu dengan suaminya di alam baka. Masya Allah. Maksudnya dia tuh udah rasanya udah mau meninggal. Tapi kalau bukan karena anak kesayangannya ini, kalau bukan karena Rasulullah ada di situ, dia pasti udah menyerah, udah ya udahlah, meninggal aja gitu. Mungkin karena udah lelah dan capek banget dan udah sakit banget mungkin yang dirasakan oleh ibu kandungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makasih kak yang baru bergabung. Jangan lupa di tap-tap layar ya, biar makin tersebar lagi live ya. Dari Kak Ria, Kak saya baru hijrah menutup aurat. Habis Haris nggak Kak? Pakaian gamis soalnya saya baru hijrah belum ada gamis Kak. Harus ya. Mungkin ini harus ya. Harus pakai gamis ya soalnya saya baru hijrah belum ada gamis Kak. Oh, Masya Allah, semoga Allah kuatkan hijrahnya ya. Allah kukuhkan hijrahnya. Makasih ya udah menyukai live.
belum ada gamis. Gamis itu dipakai untuk keluar rumah ya, Kak. Untuk keluar rumah. Jadi kalau misalnya Kakak belum terlalu banyak gamisnya, tapi udah banyak nih kerudung-kerudung atau yang menutup aurat, itu lebih baik kita jangan sering-sering keluar rumah dulu, tuh Kak. Dan insya Allah Allah lancarkan rezeki Kakak, amin ya rabbal alamin untuk menutup aurat, membeli baju-baju yang menutup aurat, amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Suatu hari ketika Aminah, ibu kandung Rasulullah, kehilangan tenaga untuk menopang tubuhnya, sambil menyapu air matanya yang membanjiri kedua pipinya, ia memeluk kuat-kuat putranya sampai isakan tangisnya nyaris tak terdengar lagi. Beberapa menit kemudian ia tampak diam seolah-olah beristirahat, tapi tak mengulangi tarikan nafasnya lagi. Putranya yang masih anak-anak itu, Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad yang berusia 6 tahun ini, berdiri termangu di samping ibunya yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Dari Ummu Aiman dia mengetahui kalau ibunya sudah tidak bernyawa lagi. Ummu Aiman ini pembantunya ya yang ikut dalam perjalanan itu. Kata Ummu Aiman, ibumu sudah tidak bernyawa lagi, Nak. Muhammad lalu yang berusia 6 tahun ini mendekap tubuh ibunya sambil menangis tiada henti. Aminah wafat dan dimakamkan di Abwa, sebuah daerah yang terletak antara Makkah dan Yastrib. Baru 1 tahun dia diasuh oleh ibu kandungnya. Sang ibu telah meninggalkannya. Lengkaplah penderitaan Muhammad kecil. Dia menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Dia menjadi yatim saat masih di dalam kandungan ibunya. Sekarang bertambahlah kemalangannya karena ditinggal oleh ibu kandung yang dikasihinya. Ya Allah, kasihan Rasulullah ya, masih 6 tahun, udah yatim piatu. Mana yatim piatunya di depan matanya langsung lagi kan dalam perjalanan. Masya Allah. Lalu, yang ketiga yang mengasuh Rasulullah selanjutnya adalah Abdul Muthalib. Setelah ibu kandungnya melahirkan Rasulullah, lalu ibu kandungnya menyerahkan Rasulullah kepada ibu susuannya Halimah sampai usia 5 tahun. Lalu ibu kandungnya mengasuh Rasulullah 1 tahun sampai usia 6 tahun. Lalu ibu kandungnya meninggal dan yang mengasuh Rasulullah selanjutnya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuhnya dengan kasih sayang dan penuh cinta. Ia bangga memiliki cucu yang cerdas, berbudi pekerti seperti Muhammad, berakhlak baik. Abdul Muthalib mengetahui bahwa kelak Muhammad akan menjadi pemimpin besar yang akan memimpin seluruh alam. Saat mengasuh Muhammad kecil, kondisi fisik Abdul Muthalib sudah tua renta. Namanya juga kakek-kakek ya. Kakek-kakek disuruh mengasuh anak kecil usia 6 tahun. Karena terpaksa juga kan, maksudnya bukan terpaksa karena nggak rela, tapi siapa lagi yang mau ngasuh, kecuali beliau gitu. Walaupun udah tua renta, penglihatannya sudah kabur. Dia sering duduk berteduh di dekat Ka'bah, di atas hamparan-hamparan khusus yang disediakan baginya, dikelilingi oleh putra-putranya dan beberapa tokoh Quraisy. Jadi dia suka berkumpul di dekat-dekat Ka'bah dengan hamparan-hamparan semacam kayak karpet gitulah ya, karpet-karpet dihamparkan di dekat situ dan dikelilingi oleh anak-anaknya, lalu masyarakat sekitar. Karena mungkin dituakan ya kakek ini. Pada suatu hari ketika ia duduk berteduh di dekat Ka'bah, Muhammad yang masih anak-anak tiba-tiba datang. Muhammad ini masih usianya 6 tahun. Lalu naik di atas hamparan itu dan hendak duduk di atas pangkuan kakek. Melihat gerak-geriknya itu, para pamannya berusaha menariknya. Hendak didudukkan di atas pangkuan para pamannya saja. Mendengar tangisan cucu kesayangannya, Abdul Muthalib berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Biarkan saja cucuku itu Muhammad. Pada dirinya kulihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kelak ia akan mencapai kedudukan tinggi dan mulia yang tidak diperoleh oleh manusia lain sebelum dan sesudahnya." Jadi nggak apa-apa Rasulullah mau duduk di pangkuan kakek. Kata kakek nggak apa-apa, biarkan aja Muhammad mau ke sini, nggak usah dilarang. Maaf ya teman-teman, aku lagi pilek jadi mindeng akunya. Lalu ia mendudukkan cucu kesayangannya itu sambil mengusap-ngusap punggungnya. Dari kasih sayang kakeknya, penderitaan Muhammad kecil sedikit terobati. Untunglah ya, keluarga Rasulullah orangnya penuh kasih sayang. Kalau misalnya kayak cerita-cerita ibu tiri, ayah tiri gitu, yang jahat-jahatin, mungkin Rasulullah tambah kasihan, tambah penderitaan gitu. Untungnya kakeknya penuh kasih sayang walaupun udah tua renta. Lanjut,
Abdul Muthalib, kakeknya ini mengasuh Muhammad tidak lama. Setelah mengasuh cucunya selama setahun, ia pun wafat. Untuk kesekian kalinya, Muhammad kecil merasakan pahit getirnya kemalangan hidup. Sejak kelahirannya, ia sudah tidak punya ayah. Kemudian dia ditinggal oleh ibunya meninggal. Lalu ditinggal mati kakeknya yang sangat dikasihinya. Setahun-setahun ya diasuh, ibu kandungnya mengasuhnya setahun. Dari usia 5 tahun sampai 6 tahun. Kakeknya mengasuhnya setahun lagi. Dari usia 6 tahun ke 7 tahun itu masih belia banget Rasulullah SAW. Sebelum Abdul Muthalib meninggal dunia, ia mengumpulkan anak-anaknya untuk bermusyawarah dan memutuskan siapa yang akan mengasuh cucu kesayangannya jika ia sudah meninggal. Jadi sebelum meninggal udah tahu nih, kayaknya kalau meninggal harus dikasih wejangan nih siapa yang mau ngasuh. Karena kalau misalnya udah terlanjur meninggal tanpa dikasih wejangan, akan terlunta-lunta, terlantar Muhammad kecil yang yatim piatu ini. Jadi kakeknya sebelum meninggal udah ngomong, ngumpulin musyawarah sama anak-anaknya. Akhirnya diputuskanlah Abu Thalib yang mengasuh Muhammad. Meski Abu Thalib bukan orang kaya, tapi dialah yang paling dihormati dan paling dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Abu Thalib ini ayahnya Ali ya, ayahnya Ali bin Abu Thalib. Jadi Rasulullah nanti hidupnya bersama pamannya Abu Thalib dan sepupunya nih, Ali bin Abi Thalib. Makasih Kak Kay sudah menyukai live. Yang lain juga jangan lupa tetap layar ya. Kasih. Yang keempat, pengasuh yang keempat Rasulullah adalah Abu Thalib. Dalam asuhan Abu Thalib, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan berakhlak mulia. Nah, dalam pengasuhan Abu Thalib ini agak lama nih sama pamannya. Karena sampai jadi pemuda. Jadi kan usianya masih 7 tahun ya. Abu Thalib dan istrinya, Fatimah binti Asad, tidak membeda-bedakan antara Muhammad dengan anak-anak kandungnya. Malah pada masa paceklik, Abu Thalib dan istrinya lebih mengutamakan makanan untuk Muhammad daripada untuk anak-anak kandungnya. Karena Muhammad yatim piatu. Dalam pengasuhan Fatimah binti Asad ini, Muhammad merasa kemalangan hidupnya sirna. Saat istri Abu Thalib wafat, dia mencucurkan air mata sambil berkata, "Hari ini ibuku wafat." Padahal yang dimaksud ibuku wafat di sini adalah bibinya ya, bibinya, istri dari Abu Thalib. Karena memang setulus itu Abu Thalib dan istrinya mengasuh Rasulullah SAW sampai menjadi pemuda dewasa. Dia mengkafani jenazah Fatimah binti Asad dengan jubahnya sendiri. Bahkan dia turun ke liang lahat dan berbaring di sampingnya. Ketika seorang sahabat bertanya mengenai perlakuan yang tidak biasa itu, dia menjawab, "Dia itu ibuku. Ia telah membiarkan anak-anaknya sendiri kelaparan dan memberikan makanan untukku. Selama diasuh oleh Fatimah, aku tidak pernah merasakan kemalangan hidup seperti anak yatim piatu." Jadi merasa kayak lengkap hidupnya. Seperti orang yang memiliki orang tua lengkap. Karena diasuh setulus itu sama Fatimah dan Abu Thalib. Saking tulusnya, saking mengutamakannya, bahkan lebih sayang dan lebih mengutamakan Rasulullah dibanding anak-anak kandungnya. Muhammad kecil sampai dewasa dijauhkan dari perbuatan tercela. Di kalangan kaumnya, ia dikenal sebagai orang yang paling baik perangainya, paling baik akhlaknya, paling jujur, dan menjauhkan diri dari segala perbuatan buruk dan segala hal yang menyakiti orang lain. Saat kecil, dia lebih suka mengembala kambing, karena dengan pekerjaan itu dia dapat bergaul dekat anak-anak miskin yang tidak bisa menyombongkan diri seperti orang-orang jahiliyah yang suka membangga-banggakan kekayaan yang mereka miliki. Rasulullah lebih suka mainnya sama anak-anak pengembala kambing, anak-anak orang susah. Biasanya Muhammad mengembalakan kambing milik orang lain. Pekerjaan itu dirasa ringan dan santai saat serta mendatangkan ketentraman pikiran baginya. Sambil mengembala kambing, sambil bertafakur alam. Selain dapat menyaksikan pemandangan yang indah, dia dapat dengan leluasa berpikir dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaannya. Menggembala kambing memberi pendidikan kasih sayang dan kesabaran kepada makhluk yang lemah. Saat Rasulullah Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berpergian menuju negeri Syam. Saat itu, dalam hati Abu Thalib berkata, "Demi Allah, Muhammad pasti kuajak pergi. Aku tidak dapat berpisah dengannya, dan dia pun tidak dapat berpisah denganku." Kemudian, Abu Thalib dan Muhammad berangkat bersama dengan sebuah rombongan. Ketika rombongan tiba di Bushra, sebuah dusun di negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira dari dalam biaranya melihat tanda-tanda keistimewaan yang mengiringi kedatangan rombongan dari Mekah ke tempat itu. Jadi, Bahira adalah seorang pendeta yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ketika rombongan Abu Thalib sampai di dekat biara,
Di dekat gereja ya, Pendeta Bahira menyiapkan jamuan makan, lalu mengundang mereka semua untuk hadir, baik yang dewasa maupun yang anak-anak kecil, baik baik yang budak maupun yang merdeka. Seorang rombongan menyahut, "Hai Pendeta Bahira, hari ini Anda telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dulu kami sering melewati tempat ini, tapi Anda tidak pernah memperlakukan kami seperti ini. Anda tidak memberikan kami jamuan. Apa maksud Anda sebenarnya? Sebenarnya apa yang terjadi hari ini?" Bahira, Pendeta Bahira tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mengatakan, "Yang kamu katakan itu benar. Sekarang kalian adalah tamuku. Aku ingin menjamu kalian dan untuk itu telah kusediakan makanan bagi kalian semua." Ada maksud terselubung dari pendeta ini. Sebenarnya pendeta ini maksudnya baik mau melihat tanda-tanda kenabian yang ada di diri anak kecil ini, Rasulullah pas berusia 12 tahun. Rombongan Abu Thalib menerima dengan baik undangan pendeta Bahira. Mereka kemudian berkumpul dalam biara. Hanya Muhammad yang tidak ikut. Seorang dari rombongan memberitahu, semua orang telah menghadiri jamuan makan ini, kecuali seorang yang masih anak kecil. Panggil dia ke sini. Dia harus ikut dalam makan perjamuan ini, kata pendeta Bahira. Soalnya inilah poinnya, karena pendeta mau lihat Rasulullah. Lalu Al-Haris bin Abdul Muthalib segera menghampiri Muhammad dengan perasaan iba. Ia memeluk lalu mengajaknya duduk bersama dalam rombongan itu. Dalam kesempatan itu, pendeta Bahira menanyakan berbagai hal kepada Muhammad kecil yang berusia 12 tahun ini. Ternyata jawaban-jawaban yang diberikan oleh Muhammad kecil adalah sama persis yang termaktub dalam kitab-kitab agama Nasrani yang dipelajarinya. Setelah itu, pendeta Bahira menemui Abu Thalib, sang ayah angkat. "Apa hubungan Anda dengan anak kecil ini?" tanya pendeta Bahira kepada Abu Thalib. "Dia anakku," maksudnya dia keponakanku, kata Abu Thalib. Terus kata pendeta Bahira, "Dia bukan anak Anda. Tidak mungkin ayahnya masih hidup," kata pendeta Bahira. "Iya, Anda benar. Dia anak saudaraku. Maksudnya aku sudah menganggapnya seperti anak kandung sendiri, jadi ku jawab dia anakku," kata Abu Thalib. Terus pendeta Bahira bilang, "Di mana ayahnya?" "Ayahnya wafat ketika ia di dalam kandungan ibunya," jawab Abu Thalib. Kemudian kata pendeta Bahira, "Bawalah anak ini pulang segera dan berhati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi. Kalau mereka mengenal dan mengetahui siapa sebenarnya anak ini, mereka akan berbuat jahat kepada anak ini. Anak ini kelak akan menjadi orang besar. Cepatlah bawa dia pulang," kata pendeta Bahira. Setelah itu Abu Thalib segera menyelesaikan urusan dagangannya dan segera kembali ke Mekah. Kita cukupkan sampai situ dulu ya teman-teman. Nanti aku next lagi. Tapi siapa yang mau mendengar kisah ini full, aku udah taruh live streaming ini di YouTube. Jadi nanti kalian bisa cek-cek YouTube aku. Nama YouTube-nya juga Arini Ini Khair. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, ini kita di halaman 31. Nanti next kita halaman 31 lagi. Oke, assalamualaikum.